Selamat datang kembali. Dalam kuliah ini, Anda akan belajar membaca PNID untuk kolom atau menara dengan bagian internalnya. PNID ini untuk proses amin sweetening. Saya telah menjelaskan fungsi amin pada proses plan sambil menjelaskan PFD. Ini adalah bagian PFD yang diwakili dalam PNID ini. Mari kita periksa detail peralatan di bagian atas PNID. Hanya ada satu peralatan dan itu adalah kolom stripper amin. Panjangnya 38 meter dengan 6 meter ID atau inside diameter. Tekanan desain 4,5 bar dengan full vacuum pada 160 derajat Celcius. Temperatur desain 160 derajat Celcius. Hal baru di sini adalah cara material kolom diberikan. Hal itu diberikan dalam dua bagian. Material cell plate untuk tray nomor 28 dan di atas dan di bawahnya. Bagian atas kolom yaitu tray 28 dan di atasnya terbuat dari baja karbon dengan tipe 316L stainless steel cladding. Material tray juga SS316L. Material sel untuk tray di bawah 28 adalah baja karbon, sedangkan untuk tray adalah SS410S. Ketebalan isolasi adalah 45 mm. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut tentang materi tersebut. Jika Anda melihat kolom ini, bahan untuk bagian menara ini berbeda dengan bagian di bawah ini. Bisakah Anda memikirkan alasan yang sama? Biasanya kolom yang menangani shower gas rentan terhadap korosi yang cepat, khususnya pada bagian atas kolom. Jadi bahan untuk bagian kolom ini harus lebih tahan korosi daripada bagian kolom yang lebih kecil. Mari mulai line tracing atau menelusuri garis. Rich amin yang dipanaskan dari exchanger 108A dan B akan datang melalui garis 10 inch hingga titik ini. Berikutnya adalah peningkatan ukuran 10 inch hingga 12 inch dengan branch 10 inch. Juga digabung di sini. Saya akan menjelaskan kepada Anda line ini nanti. Mari kita lanjutkan dengan incoming line atau saluran masuk. Sekarang lihat loop control ini dengan bypass. Begitu banyak gate valve yang ada bersama dengan satu flow control valve tipe globe. Susunan back to back pada gate valve sebelum dan sesudah control valve ini dikenal sebagai susunan double block. Ini digunakan ketika material service berbahaya, bahkan dalam jumlah kecil atau mungkin beracun. Di dalam loop sebelum control valve, Anda dapat melihat koneksi drain di bagian bawah dan koneksi fan di bagian atas. Simbol ini menunjukkan bahwa sisi pipa ini akan memiliki isolasi panas dan sisi lainnya tidak memiliki isolasi. Simbol yang sama juga digunakan untuk menunjukkan perubahan kelas pipa. Di sini Anda dapat melihat contoh yang sama. Fan line memiliki dua koneksi, satu dengan acid flare dan yang lainnya terbuka ke atmosfer di lokasi yang aman. Fan terbuka ini dan drain ditunjukkan dalam PNID ini. Hanya digunakan selama pra-commissioning untuk hydro testing dan air venting, dan bukan untuk fluida proses.
Ini adalah contour valve bypass loop dengan gate valve 12 inch. Di sini ukuran garis selanjutnya ditingkatkan menjadi 20 inch. Instruksi yang ditulis di sini menunjukkan bahwa fluida yang melewati line ini adalah kombinasi antara liquid dan uap. Periksa simbol ini dan simbol ini. Anda harus ingat, saya telah menjelaskan ini kepada Anda saat membahas simbol PNED. Ini adalah spacer ring, dan itu spectable plane. Ini adalah simbol distribution nozzle. Ini adalah berbagai jenis tray. Izinkan saya menyesuaikan ke bagian atas kolom. Saya akan menjelaskan bagian atas kolom pertama, dan kemudian bagian bawah stripper amin. Baik, inilah akhir dari sesi ini. Sesi berikutnya adalah kelanjutan dari PNED ini. Sampai jumpa. Selamat datang kembali. Di top disk head, 3 nozzle ditampilkan. Nozzle 6 inch adalah nozzle fan yang digunakan untuk ventilasi selama pengisian liquid kolom pada startup. Nozzle 10 inch adalah nozzle ventilasi yang digunakan selama instalasi tray dan selama maintenance. Central nozzle adalah overhead vapor nozzle, dan itulah yang akan saya jelaskan kepada Anda. Di sini Anda dapat melihat bahwa ukuran nozzle adalah 36 inch dan ukuran pipa adalah 30 inch dengan electrical tracing. Instrumen pertama adalah pressure transmitter jenis diafragma dan pressure indicator. PT atau pressure transmitter adalah instrumen lapangan dan yang mengirim sinyal pada panel kontrol. Huruf H dan L menunjukkan alarm tinggi dan rendah pada layar display. Dari panel itu selanjutnya dihubungkan melalui data link ke indikator diferensial tekanan. ET51 menunjukkan temperatur line akan dipertahankan. Instrumen kedua adalah temperatur transmitter atau TT, tipe thermocouple yang terhubung ke panel DCS. Huruf TC menunjukkan tipe elemen yang digunakan dalam TT. Jadi setiap kali Anda melihat huruf yang ditulis di root instrument, itu menunjukkan jenis alat instrumen ukur. Pernahkah Anda memperhatikan satu hal tentang pipa? Pipa itu maksudnya ditelusuri secara elektrik, dan PT juga merupakan tipe diafragma meskipun fluida menguap. Ini karena uapnya mengandung sour gas dan sangat korosif. Anda tidak mau uap itu akan terkondensasi dan menimbulkan korosi pada line Anda. Jadi, penelusuran akan memastikan bahwa pipa akan tetap panas untuk mencegah kondensasi. Sekarang baca instruksi ini. Jangan mengantongi. Itu berarti ketika piping designer akan mengarahkan pipa, dia harus memastikan bahwa tidak ada loop yang memiliki kantong, di mana gas dapat terkumpul dan kemudian terkondensasi. Sekarang lihatlah 16 inch branch dari 30 inch overhead line. Ada dua PSV yang dipasang dalam acid flare. Ini adalah susunan 1+1 yang akan Anda lihat di sebagian besar dari pressure vessel. Tampaknya sudah saya jelaskan sebelumnya kepada Anda. Saya tidak mengulangi hal yang sama.
Arti instruksi free draining adalah desainer perpipaan itu harus memberikan slope pada garis ini, sehingga semua kondensat akan masuk ke dalam acid flare header. Acid flare dirancang untuk menangani bahan yang sangat korosif. Dua gate valve ini dengan block close take digunakan ketika Anda ingin mematikan sistem dan ingin membersihkan peralatan sebelum membuka. Inilah akhir dari kuliah ini. Kuliah berikutnya adalah kelanjutan dari PNID ini. Sampai jumpa. Terima kasih.